Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan di tengah pandemi corona ini. Sholawat dan salam tidak lupa kita ajukan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang. Di sini saya akan membawakan tema yang berjudul Sistem Ekonomi Islam dan perkembangannya serta problematika itu. Sebelum kita memasuki sistem ekonomi Islam, kita akan mengetahui apa sih itu ekonomi dalam segi umum atau secara umum. Ekonomi adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan usaha-usaha yang bertujuan untuk memenuhi segala keperluan hidup manusia. Atau dalam pengertian masa kini, ekonomi ialah satu pengkajian tentang usaha manusia dalam menggunakan sumber-sumber untuk memenuhi kebutuhan hidup itu sendiri. Lantas, apa itu sistem ekonomi Islam? Di sini saya akan menjabarkan sedikit. Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan syariat Islam atau aturan-aturan Allah dengan bersandarkan kepada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup yang tujuan akhirnya mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan sarana yang dilepas dari syariat Islam itu sendiri. Dalam segala kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia harus sesuai dengan ketentuan Allah, baik dalam jual beli, minjam meminjam maupun investasi. Lalu, apakah ada hadis yang berkaitan dengan pengertian tersebut? Di sini saya akan membacakan sebuah hadis. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Qasas ayat 77. Di sini kita akan mulai memasuki perkembangan sistem ekonomi Islam, terutama di Indonesia. Saya akan membacakan sedikit perkembangan sistem ekonomi Islam itu di beberapa tahun belakangan ini. Khususnya di beberapa tahun belakangan ini, lembaga-lembaga ekonomi yang berbasiskan syariah semakin marak di panggung perekonomian nasional. Mereka lahir menyusul krisis berkepanjangan sebagai buah kegagalan sistem moneter kapitalis Indonesia. Sejak berdirinya Bank Muamalat sebagai pelopor bank yang menggunakan sistem syariah pada tahun 1991, kini banyak bermunculan bank-bank syariah baik yang murni menggunakan sistem tersebut maupun baru tahap pembukaan unit usaha syariah atau kita sebut divisi usaha syariah. Sejarah perkembangan perbankan syariah di Indonesia secara formal dimulai dengan lokarya MUI mengenai perbank pada tahun 1990 yang dilanjutkan diikuti dengan dikeluarkan UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbank yang mengakomodasi kegiatan bank dan prinsip bagi hasil. Pendirian Bank Muamalat di Indonesia atau kita singkat BMI yang menggunakan pola bagi hasil pada tahun 1992 menandakan dimulainya era sistem perbankan ganda atau kita sebut dual banking system di Indonesia. Problematika dan tantangan dalam penerapan sistem ekonomi Islam. Nah, kita akan masuki apa sih problematika atau hal-hal yang mengganggu atau tantangan-tantangan lah yang membuat sistem ekonomi Islam itu sulit berkembang. Meskipun dengan perkembangan ekonomi dan semakin meningkatkan minat masyarakat terhadap ekonomi dan perbankan Islam, ekonomi Islam menghadapi sebagai permasalahan dan tantangan-tantangan yang besar.
Dalam usia yang masih muda tersebut setidaknya ada 5 problem dan tantangan yang dihadapi ekonomi Islam saat ini. Saya akan menyebutkan satu persatu. Yang pertama, masih minimnya pakar ekonomi Islam yang berkualitas, yang menguasai ilmu-ilmu ekonomi modern dan ilmu-ilmu syariah secara integratif. Kedua, ujian atas kredibilitas sistem ekonomi dan keuangannya. Ketiga, perangkat peraturan hukum dan kebijakan dalam skala nasional maupun internasional dan masih belum memadai. Keempat, masih terbatasnya perguruan tinggi yang mengajarkan ekonomi Islam dan masih minimnya lembaga training atau konsulting dalam bidang ini, sehingga sumber daya manusia di bidang ekonomi dan keuangan syariah masih terbatas, belum memiliki pengetahuan ekonomi syariah yang memadai. Dan yang terakhir atau yang kelima, peran pemerintah baik eksekutif maupun legislatif masih rendah terhadap pengembangan ekonomi syariah karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan mereka tentang ilmu ekonomi Islam ini. Dan untuk menjawab pertanyaan itu, telah dibentuk sebuah organisasi yang bergerak dalam bidang tersebut, yaitu organisasi IAEI atau Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia lah. Organisasi tersebut dimasukkan untuk membangun jaringan kerjasama dalam mengembangkan ekonomi Islam di Indonesia, baik secara akademis maupun secara praktek. Dengan berdirinya organisasi tersebut, diharapkan agar para ahli ekonomi Islam yang terdiri dari akademis dan praktisi dapat bekerja sama untuk mendapatkan dan aksinya secara bersama-sama, baik penyelenggara kajian melalui forum-forum ilmiah atau riset, maupun dalam melaksanakan pengenalan tentang sistem ekonomi Islam kepada masyarakat luas. Dengan cara seperti itu, maka insya Allah segala ujian yang diberikan yang dapat diberikan dan ditemukan solusinya secara bersamaan sehingga pergerakannya bisa lebih efektif dalam pembangunan ekonomi seluruh umat. Harus diakui bahwa perkembangan ekonomi Islam merupakan bagian penting dalam pembangunan ekonomi bangsa dan juga ekonomi bangsa yang mayoritasnya muslim, bukan hanya sebuah gerakan. Sebagaimana penilaian dan pemikiran oleh sebagian orang yang sama sekali tidak paham tentang karakteristik ekonomi syariah. Hikmah didirikannya ekonomi Islam pun sangat banyak. Salah satunya praktek ekonomi Islam ini mengajarkan pada kita bahwa perbuatan riba atau melebih-lebihkan itu adalah perbuatan dosa besar yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala dan mengajarkan pada kita agar menjauhi perbuatan tersebut. Selain itu, ekonomi Islam juga sebagai wadah penyimpanan dan meminjam uang secara halal dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Get it when I get back.